Shea. Belakangan dia menjadi seorang penyanyi untuk kampanye-kampanye perkabaran Injil Dr. Billy Graham. Beverly Shea sebetulnya adalah seorang penyanyi opera yang sangat laris sekali. Kalau dia menyanyi, gedung opera penuh sesak, tiket semua terjual habis, dan setiap kali dia menyanyi, orang tepuk tangan sampai gedung mau runtuh rasanya. Tapi suatu ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dan waktu dia mengenal Tuhan Yesus, dia berkata, dia tidak mau lagi nyanyi untuk dunia. Dia tidak mau lagi nyanyi untuk uang. Dia mau pakai talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Sejak itu dia tidak lagi mau menyanyi di gedung-gedung opera, tetapi dia menyanyi dalam perkabaran-perkabaran Injil. Setiap kali sebelum Dr. Billy Graham berkhotbah, George Beverly Shea naik ke panggung menyanyikan lagu-lagu yang menyiapkan hati orang untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara mengerti riwayat lagu ini, saudara bisa menyanyi lebih menghayati. Kalau dia berkata, I'd rather have Jesus than silver and gold. I'd rather be his than have riches untold. Ya. Dalam bait yang lain dalam bahasa Inggris dia berkata, aku pilih Yesus lebih dari segala macam aplaus dan tepuk tangan orang. Dia bisa menjadi raja di dunia, tapi dia dikuasai dosa buat apa? Dia ingin dibebaskan lebih baik di dalam Tuhan, dan ikut Tuhan. Saya minta Anda memainkan pendahuluan sekali lagi. Kita menyanyi bahasa Inggris saja satu kali. I'd rather have Jesus than silver and gold. Tuhan Yesus, berilah kami bukan cuma sebuah pengertian, tetapi sebuah pengalaman. Sampai kepada sebuah keputusan bahwa jikalau dihadapkan kepada pemilihan-pemilihan dalam dunia ini, sampai hanya memilih satu option saja, kami lebih baik memilih Tuhan Yesus daripada menolak Dia demi sesuatu yang lain. Sebab segala sesuatu yang ada dalam dunia ini hanya sementara sifatnya. Yang bergemilangan, yang begitu menarik, sebentar akan berubah. Dan bahkan mungkin lenyap tanpa dapat kami cegah. Tetapi Engkau kekal selama-lamanya. Dan dimiliki oleh Tuhan, dan serta memiliki Tuhan adalah keuntungan yang terbesar yang boleh dimiliki, dialami oleh seorang manusia dalam dunia ini. Tuhan selalu berikan kepada kami suatu kemauan yang teguh dalam hati kami memilih Engkau lebih dari segala-galanya.
Sore hari ini kami berterima kasih karena Engkau menguatkan kemauan kami untuk memilih berbakti lebih daripada menonton TV atau melakukan suatu acara yang lain di jam-jam ini. Berkatilah kami yang sudah hadir ya Tuhan dengan berkat istimewa, baik kami yang dewasa dalam ruang ibadah ini maupun anak-anak kami di kelas mereka. Firman-Mu yang hendak kami baca, berkatilah supaya dari firman tersebut kami mengerti kebenaran yang berguna untuk hidup kami sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyiapkan Injil Lukas pasal yang ke-13. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk kita sekalian kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian catatan Injil Lukas. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara-saudara, hari ini kita mau merenungkan sebuah tema yang berhubungan dengan bencana. Kita mendengar bencana di sana sini begitu banyak, baik di dalam negeri ini maupun di belahan bumi yang lain, termasuk tanah air Indonesia. Betul. Ada luapan minyak di Teluk Meksiko yang tidak terkendali karena pipanya jebol dari penggalian minyak di sana. Atau ada lagi orang-orang di Chili yang melakukan penambangan kemudian keruntuhan itu hebat sampai lebih dari 60 hari bertahan. Itu juga bencana. Pesawat terbang jatuh, bom bunuh diri di mana-mana, dan di Indonesia berturut-turut dalam waktu dekat paling sedikit 3 bencana besar. Banjir bandang di Papua, kemudian tsunami di Mentawai, dan hanya beda berapa jam saja sehabis tsunami itu Gunung Merapi meletus lagi. Konon Gunung Merapi meletus terbesar sejak tahun 1870. Belum pernah sehebat ini. Sejak 26 Oktober terus menerus. Mungkin mereda pada hari-hari ini saja, tapi sampai hari Sabtu kemarin masih terjadi letusan-letusan. Awan panas itu temperaturnya sampai lebih dari 1000 derajat Celcius. Baru bisa bayangkan bagaimana panasnya. Kecepatan turun dari bukit itu ratusan kilometer per jam. Jadi kalau dikejar oleh awan panas itu bagaimana orang bisa luput? Saudara bayangkan. Itu bencana. Apa itu bencana? Musibah. Apa itu musibah? Bencana itu peristiwa mendadak yang mengakibatkan kerusakan dahsyat
dan banyak korban. Kadang-kadang bisa diduga sebelumnya, tapi bisa mendadak. Di gempa bumi tidak bisa disangka-sangka tiba-tiba terjadi. Bencana bisa terjadi karena sebab-sebab alamiah, seperti gunung berapi, meletus, bukan karena ulah manusia. Tsunami karena memang alamiah, tetapi juga kadang-kadang bencana terjadi karena kesalahan manusia. Entah karena keserakahan atau karena keteledoran manusia. Lumpur yang disebut lumpur lapindo di Sidoarjo sampai sekarang masih belum teratasi. Itu bencana karena keteledoran manusia. Luapan minyak di pemboran minyak seperti di Teluk Meksiko itu pun karena kelalaian manusia, bukan bencana alam. Kalau ada banjir yang hebat karena keserakahan manusia, tebang hutan tanpa perhitungan, akhirnya longsor dan tidak bisa menampung air hujan, terjadi banjir-banjir yang hebat. Belakangan ini rasanya bencana itu semakin banyak, betul saudara-saudara? Mengapa dia semakin banyak? Saya pikir paling sedikit karena dua hal. Satu, karena kemajuan teknologi, karena kemajuan telekomunikasi, karena kemajuan media massa, ada televisi, maka kita melihat bencana semakin banyak. Kalau tidak ada pemberitaan, kita tidak tahu ada bencana-bencana di tempat lain. Sekarang kita rasa makin banyak karena berita semakin gampang kita peroleh. Dan yang kedua, memang karena manusia makin hari hidup makin tidak bertanggung jawab, sehingga bencana pun semakin subur terjadi. Kalau kita pulang ke Indonesia, kita lihat orang buang sampah itu sembarangan saja. Tahun 70-an ketika saya melayani di Makassar, kalau saudara pernah di Makassar, Om Daniel dari sana, Om Daniel tahu, itu pantai Losari bagus sekali. Kita jalan-jalan di pinggir pantai, pantai itu begitu bersih, airnya jernih, nampak biru, ikan-ikan juga masih begitu gampang didapat di pinggir pantai. Tahun 70-an kalau saya olahraga pagi di pantai, laut itu bisa berwarna merah. Karena apa? Karena udang rebon, saudara tahu rebon? Udang kecil-kecil yang jernih itu, kalau ditangkap lalu sepertinya warna merah, padahal warnanya benar-benar jernih. Itu penuh di pantai. Orang tinggal ambil serokan ya, ambil rebon, saudara-saudara ke pasar beli. Tapi ketika tahun 90-an saya kembali melayani di Makassar, itu pantai warnanya sudah keruh, tidak jernih lagi. Mengapa? Karena orang-orang jualan di pinggir pantai diizinkan oleh pemerintah daerah. Karena kios-kios itu bayar retribusi, beli karcis supaya boleh pasang tenda atau pasang gerobak di sana. Lalu Pemda dapat uang, tetapi akibatnya apa? Pantainya kotor rusak. Sebab apa? Malam hari kalau saudara pergi jalan-jalan di Pantai Losari di tahun-tahun itu, orang cuci piring, restoran-restoran pakai gerobak itu atau tenda, lalu buang airnya semua ke laut. Di pinggir itu ada tukang-tukang pisang epe. Om Daniel masih ingat pisang epe apa, Om? Pisang dibakar, kalau digeprek jadi gepeng, ya, makan pakai gula merah dicampur durian, wah sedap sekali sambil sepoi-sepoi anak laut. Tapi tukang-tukang pisang epe itu habis dia kupas pisang, semua itu kulitnya lempar ke laut. Masih mending karena itu organik, akan hancur. Tetapi juga botol-botol aqua dia lempar saja ke laut. Sampah-sampah yang ratusan tahun pun tidak bakal hancur. Jadi kalau kemudian lingkungan hidup rusak, bencana timbul karena siapa yang salah? Manusia, bukan rumput yang bergoyang. Ebit G.A.D. pernah menulis sebuah lagu, dia nyanyikan, mengapa di tanahku terjadi bencana? Apakah Allah sudah mulai bosan kepada kita? Dan seterusnya. Dia bilang, nggak tahu deh, tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Sebetulnya jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Di dalam kitab Ayub dikatakan, seperti bunga api meletik, terbang naik tinggi,
demikianlah manusia dilahirkan